di HKBP Salembaran. Ayo, siapa yang sudah kenal? Ini dengan Bang Yoel, dengan Bunda. Nah, hari ini kita akan ibadah ya. Tapi sebelumnya ada tata tertib dulu. iya benar. Oke, tata tertibnya kita dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, siapkan hati dan pikirannya ya adik. Nah, yang kedua, siapkan juga Alkitabnya dan siapkan juga persembahannya. Yang ketiga, jangan lari-lari, jangan main-main, tetap fokus ya adik-adik selama beribadah dan memakai pakaian yang sopan dan rapi. Nah, sudah tahu tata triknya? Sebelumnya kita berdoa saat teduh dulu ya. Iya. Bang. Yuk, mari kita berdoa. Amin. Nah, sebelum kita memulai, tadi kita sudah saat teduh nih, sudah tata tertib. Kita nyanyi dulu ya. Mau tahu Bang? Iya, kita nyanyi. Kok masuk di gambarnya? Ya, semuanya kita bernyanyi ya. Adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Pasukan Kristus, Siap. musik apa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan akan dari sekolah minggu, bagi dari Salembaran Tuhan akan melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan hati dan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami dapat melakukan ibadah kami dengan hikmat, tenang dan damai ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan atas segala musibah yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memurnikan bangsa Indonesia ini Tuhan, agar kami dapat beraktivitas kembali dan bisa memuji-muliakan nama-Mu Tuhan di rumah-Mu Tuhan, tanpa harus berlama-lama lagi Tuhan di ibadah di video online ini Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan untuk berkumpul Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Lindungi kami Tuhan, lindungi keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, kami juga yang berdoa atas semua kesalahan kami Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau Tuhan yang menghapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Amin. Bang, kita kan harus berterima kasih ya, walaupun keadaan saat ini masih susah sekali bisa berhadapan. Jadi kita kalau berterima kasih itu harus lebih banyak lagi sampai 1000. Benar. Oh iya, gimana kalau kita nyanyi lagu? Terima kasih semua. Oke, ayo abang kita
Terus kita siap yang harusnya kita melakukannya dengan hikmat. Oh iya, kitanya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi firman Tuhan ku dengar. Musik abang. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang telah menciptakan kami dan yang memelihara kehidupan kami serta yang menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu yang kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan menerima pujian kami serta doa-doa kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama, dan Advent artinya menanti kedatangan Yesus Kristus. Dan melalui nats khotbah kita sangat jelas diberitahukan kepada kita siapakah Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan itu. Siapakah Yesus Kristus yang pada masa perjanjian lama dinantikan kelahirannya, dinantikan kedatangannya. Dan kepada kita yang hidup saat ini, yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, juga sangat jelas diberitahukan kepada kita siapakah Yesus Kristus itu.
yang kita nantikan saat ini untuk datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Adik-adik sekolah minggu, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa Yesus Kristus itu lahir atau berasal dari keturunan Raja Daud. Oleh karena itu, jika kita baca dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1, di sana sangat jelas dapat kita lihat bahwa apa yang telah dinubuatkan di dalam nats khotbah kita tadi dalam Yesaya 11 ayat 1 benar-benar dipenuhi oleh Allah, bahwa Yesus Kristus itu memang lahir atau berasal dari keturunan Daud. Jadi kita dapat melihat dengan jelas bahwa nubuat yang disampaikan Allah di dalam perjanjian lama jauh sebelum Yesus Kristus lahir benar-benar digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah adik-adik sekolah minggu yang membuat kita benar-benar yakin dan percaya kalau memang Alkitab itu adalah benar-benar firman Tuhan. Karena semua janji, semua nubuat yang disampaikan benar-benar terjadi dan digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang lahir atau yang berasal dari keturunan Daud itulah yang akan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Jadi kita menantikan kedatangan Yesus Kristus dengan penuh sukacita, karena kita mendapat kelepasan, mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Jadi semua menanti-nanti keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus Kristus itu. Dan tentu jika kita menantikan keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita akan menantikannya dengan penuh sukacita. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi juga mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang membawa keselamatan kepada dunia ini, yang melepaskan kita dari dosa dan kematian, Dia jugalah yang akan tampil sebagai hakim pada akhir zaman. Jadi adik-adik sekalian, segala yang ada di dunia ini ada akhirnya. Dan pada akhir zaman itu Yesus akan tampil sebagai hakim. Dan Yesus akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jadi adik-adik sekalian, apa yang kita perbuat di dalam dunia ini semuanya dicatat Tuhan.
Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini ditulis oleh Tuhan dalam kitabnya. Dan ketika tiba masa penghakiman itu, maka kita akan dihakimi berdasarkan yang tercatat di dalam buku itu. Sehingga ketika Yesus menghakimi dunia ini, menghakimi semua manusia, Dia tidak menghakimi berdasarkan apa yang dikatakan orang tentang kita, apa yang dikatakan orang tentang diri saya, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu tentang perbuatan saya selama hidup, tentang perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu adik-adik, kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu adalah waktu dan kesempatan untuk kita untuk melakukan pertobatan. Kalau kita sadar masih banyak kesalahan, masih banyak dosa yang kita lakukan, maka pada masa penantian ini, mari kita melakukan pertobatan. Agar nanti pada masa penghakiman, kita dihakimi Tuhan berdasarkan perbuatan kita, dan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal, mewarisi kehidupan kekal yang telah disediakan oleh Yesus Kristus kepada kita. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih menanti hari penghakiman itu, kita harus takut akan Tuhan, seperti Yesus Kristus yang takut akan Tuhan. Dikatakan tadi dalam khotbah kita, yang kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Karena Yesus Kristus itu takut akan Tuhan, sehingga Yesus itu dipenuhi oleh roh Tuhan, dipenuhi roh pengertian, roh nasihat, dan Dia berkasa. Jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh roh, dan kita akan dipenuhi oleh roh pengertian dan nasihat. Kalau kita ingin orang yang bijaksana, orang yang berhikmat di dalam hidup ini, maka kita harus takut akan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat Advent bagi kita. Nantikanlah kedatangan Yesus Kristus itu dengan sukacita, dengan melakukan pertobatan dan hidup senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, agar kami Tuhan di masa Advent ini yang menantikan kedatangan Yesus Kristus, agar kami hidup penuh sukacita, melakukan pertobatan, dan selalu takut akan Tuhan, karena Yesus Kristus akan menghakimi kami berdasarkan perbuatan kami selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah roh Tuhan yang selalu membimbing kami, yang selalu mengajari kami, menguatkan dan meneguhkan kami untuk melakukan yang baik dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, dan berilah mereka hati yang penuh sukacita untuk mempelajari firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam pengharapan dan iman di dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang bertumbuh, yang membawa sukacita bagi orang tua, bawa sukacita bagi gereja dan bangsa kami. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, coba adik-adik mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Nanti persembahannya itu dibawa oleh orang tua kalian, lalu diserahkan ke wilayah masing-masing. Jadi persembahan itu dibawa ke gereja. Sebelum kita persembahan, kita bernyanyi Tujolong O Tuhan dari buku ND nomor berapa Kak Tomba? 723. Musik apa?
Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tetaplah semangat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih.